Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sore ini saya akan berbicara tentang kedaulatan Allah. Saudara, dengarkan lagu ini. Haleluya. Lagu yang sangat mengagungkan Allah. Dia Raja segala raja, Lord of the Lords. Oh Jesus. Suatu lagu yang demikian dahsyat jika dinyanyikan dengan orkestra dan kur-kur. Jadi saudara-saudara, kedaulatan Allah. Dewasa ini mimbar-mimbar menekankan pada berkat-berkat duniawi, tabur tuai, kasih karunia, dan lain-lain. Dan sudah jarang membicarakan tentang kedaulatan Allah. Bahkan adanya pengertian bahwa manusia dapat menolak keselamatan yang diberikan Allah karena mempunyai free will atau kehendak bebas. Ya, benarkah sedemikian kuasanya manusia sehingga dapat menolak keselamatan yang diberikan sebagai anugerah lewat pengorbanan Yesus di kayu salib? Saudara-saudara, contoh sederhana saja. Ketika kita mau membeli ponsel merek tertentu, ya, katakan merek A. Ketika kita sampai di counter, maka penjualnya menjelaskan kepada kita bahwa yang merek B ini lebih baik, bla bla bla, harganya bersaing, bla bla bla. Dan akhirnya setelah itu kita membeli ponsel merek B. Padahal dulunya kita mempunyai free will atau kehendak membeli merek A. Jelas saudara-saudara bahwa di sini kehendak manusia masih dapat dipengaruhi oleh manusia yang lain sehingga kehendaknya, keinginannya berubah. Apalagi menolak kedaulatan Allah berdasarkan free will-nya. Di Yohanes 6 ayat 44 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Itulah kata-kata Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan Yesus jika tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus dia. Nah, kata ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus sudah jelas. Ditarik untuk apa? Pertama, untuk diselamatkan. Kedua, ditarik adalah kata kerja pasif. Jadi bukan kehendaknya sendiri, tetapi dilakukan oleh orang ketiga. Dan dalam hal ini adalah Allah Bapa. Yang ketiga, ditarik berarti dipaksa, tidak dapat menolak, dan bukan kemauannya sendiri. Jadi sangat jelas bahwa tidak ada free will manusia yang dapat menolak untuk diselamatkan. Karena keselamatan itu selain dari kasih karunia juga karena kedaulatan Allah. Nah, syarat mendasar dalam menjelaskan firman Allah adalah perlunya mempertahankan keseimbangan kebenaran. Dua hal yang tidak dapat dipertentangkan Allah. Dipertentangkan adalah Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Hampir semua kekeliruan doktrinal adalah kebenaran yang diselewengkan. Kebenaran yang dipilah-pilah secara keliru. Dan kebenaran yang dianut dan diajarkan secara tidak proporsional. Keindahan dan kekudusan firman Allah akan dapat dirasakan jika berbagi hikmat di dalamnya dapat dinyatakan dalam proporsi yang benar. Beberapa bagian firman Allah telah dijadikan doktrin favorit yang seringkali dijadikan sebagai identitas khas dari satu kelompok. Namun inilah tugas hamba Tuhan untuk memberitakan seluruh maksud Allah seperti dalam Kisah 20 ayat 27. Yang harus disampaikan seorang pengkhotbah adalah apa yang dibutuhkan pendengarnya, yaitu aspek-aspek kebenaran yang kurang mereka ketahui atau kurang diajarkan dalam menjalani hidup kekristenan mereka. Bukan apa yang enak didengar dan menyenangkan hati dan pikiran mereka.
Seorang pengkhotbah harus konsisten dengan amanat agung yang telah diberikan kepadanya. Dan dalam Alkitab, setiap aspek kebenaran selalu diimbangi dengan aspek kebenaran yang lain. Setiap hal memiliki dua sisi, termasuk karakter Allah. Karena Dia adalah terang, seperti dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, dan juga kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Oleh karena itu kita dipanggil untuk memperhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Di Roma 11 ayat 22. Dengan memusatkan pemberitaan hanya kepada salah satu karakternya dan mengesampingkan karakternya yang lain, berarti telah menyelewengkan karakter Allah. Nah, kedaulatan Allah zaman sekarang. Siapa yang mengontrol kehidupan di bumi ini? Allah atau iblis? Dalam dunia materi, manusia bukan sekedar menyangkal bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu melalui tindakan personal yang langsung, namun juga begitu sedikit orang yang meyakini bahwa Allah telah memiliki kepentingan langsung di dalam mengatur buatan-buatan tangannya itu. Segala hal dianggap teratur mengikuti hukum alam yang abstrak dan impersonal. Sang pencipta telah dibuang dari ciptanya sendiri. Bahkan ada teori dalam dunia kekristenan bahwa manusia menentukan nasibnya serta menetapkan takdirnya sendiri melalui kehendak bebas yang dimilikinya. Iblis dipersalahkan untuk sebagian besar kejahatan, namun menyangkal tanggung jawab pribadi mereka sendiri. Padahal segala yang jahat timbul dari hati mereka sendiri, seperti dikatakan dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Nah, segala kekacauan, dosa, kejahatan, penipuan dan lain-lain yang terjadi di dunia ini sepertinya lepas kontrol. Apakah dapat menjadi indikasi bahwa Allah memegang kontrol penuh atas dunia ini? Marilah kita memusatkan pada dunia religius. Sejak Injil diberitakan dari zaman para rasul sampai sekarang, kasih Kristus masih saja mengalami penghinaan serta penolakan dari manusia. Dan yang tidak kalah buruknya adalah Kristus diakui dan dimuliakan hanya oleh sebagian kecil manusia saja. Pada kebanyakan mimbar modern, Kristus dilecehkan dan tidak diterima. Gereja makin kosong dan sebagian besar manusia sedang berada di jalan lebar yang menuju kepada kebinasaan. Sedangkan yang lewat di jalan yang sempit hanya sebagian kecil saja. Tidak sedikit umat Allah yang bertanya-tanya ketika iman mereka dihadapkan pada masalah-masalah yang berat. Apakah Allah tidak mampu menghentikan perang yang dahsyat? Atau apakah semuanya ini menunjukkan Allah tidak peduli atau tidak berdaya mengendalikan semuanya ini? Lah, benarkah iblis lebih berpengaruh terhadap banyak urusan dunia dibandingkan dengan Allah sendiri? Semuanya ini tergantung pada apakah kita berjalan dengan iman atau berjalan dengan penglihatan. Nah, jika saudara sebagai orang Kristen mengakui dengan jujur bahwa hanya sedikit berjalan dengan iman, lah, apakah makna sebenarnya berjalan dengan iman? Ungkapan tersebut menunjuk kepada suatu keadaan di mana pemikiran kita dibentuk, tindakan kita diatur, dan hidup kita dikendalikan oleh firman. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam Roma 10 ayat 17. Di dalam firman kebenaran dan hanya di dalamnya lah kita dapat menemukan pemahaman sejati mengenai hubungan Allah dengan dunia ini. Jadi siapa yang mengontrol kehidupan di dunia ini? Iblis atau Allah? Pikirkan jawabannya dengan mengingat bahwa kitab suci telah memprediksikan apa yang sekarang ini kita lihat dan kita dengar. Ironisnya, zaman kita sekarang adalah zaman pencemooh, dan akibatnya adalah
roh pemberontakan yang meniadakan segala batasan dan yang sangat ingin menampakkan segala sesuatu yang merupakan penghalang kehendak bebas. Dengan cepat melanda bumi ini bagaikan sebuah gelombang pasang raksasa. Generasi yang sedang bangkit saat ini adalah generasi pencemooh yang berani. Hilangnya otoritas orang tua adalah kepastian akan terjadinya kehancuran otoritas sipil. Tidak pelak lagi, krisis global telah diambang pintu dan manusia di segenap penjuru dunia telah menangkap kepanikan tersebut. Tetapi tidak demikian halnya dengan Allah. Dia tidak pernah terkejut, sebab dia adalah satu pribadi yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut kehendaknya. Efesus 1 ayat 11. Maka sekalipun dunia sedang mengalami kepanikan, pesan yang disampaikan kepada orang beriman adalah jangan khawatir. Segala sesuatu senantiasa berada di bawah kontrol Allah langsung. Segala sesuatu bergerak menurut rencana kekalnya. Dan karena dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Memang seharusnya demikian, sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia, seperti dalam Roma 11 ayat 36. Nah, sekalipun demikian, hal ini ternyata sangat kurang disadari, termasuk umat Allah. Banyak orang yang menganggap Allah hanya pengawas jarak jauh yang tidak secara langsung terlibat dalam beberapa peristiwa yang terjadi di atas bumi. Terhadap firman Allah yang telah disampaikan para nabi itulah kita selayaknya taat terhadap firman manusia. Kita harusnya taat terhadap firman yang bukan bersumber dari pemikiran manusia, melainkan oleh kehendak Allah semata. Sebab tidak pernah ada nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Jika kita mentaati firman, maka kita akan menemukan satu prinsip dasar yang dapat diterapkan terhadap segala macam permasalahan. Bukan dengan memulainya dari manusia serta dunia ini kemudian bergerak ke arah Allah, melainkan dengan memulainya dari Allah baru kemudian bergerak kepada manusia. Sesuai prinsip pada mulanya adalah Allah, terapkan prinsip ini pada situasi saat ini. Maka jika kita memulainya dari Allah, cahaya-cahaya yang terang benderang akan menerangi semua hal tersebut. Karena Allah itu kudus, maka dia murka terhadap dosa. Karena Allah itu adil dan benar, maka dia menghakimi orang-orang yang memberontak. Karena Allah itu setia dan maha tahu, maka tidak ada satupun masalah yang dapat mengalahkannya, atau teka-teki yang dapat melampaui hikmatnya. Iman terus-menerus terfokus pada Allah. Inilah cirinya yang membedakannya dari teologi yang intelektual. Iman memungkinkan seorang manusia untuk melihat dia yang tidak kelihatan. Dalam Ibrani 11 ayat 27, bertahan terhadap kekecewaan, kesulitan maupun penderitaan dalam kehidupan dengan meyakini bahwa segala sesuatu terjadi berdasarkan kehendaknya yang terlalu bijaksana untuk bisa melakukan kekeliruan dan terlalu pengasih untuk bisa berlaku keji. Tetapi jika kita tidak tunduk pada kesaksian Alkitab, tidak berjalan di dalam iman, melainkan mengikuti hal-hal yang dilihat mata, serta memikirkan segalanya berdasarkan penglihatan tersebut, maka kita akan terjatuh dalam lumpur ateisme, atau damai sejahtera kita akan segera berakhir. Alkitab menyebutkan hikmat serta pengetahuan Allah sebagai
tidak terselidiki dan jalan-jalannya tidak terselami. Dalam Roma 11 ayat 33. Inilah perbedaan antara orang beriman dan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya berasal dari dunia, yang menilai segala sesuatu dengan standar dunia, memandang kehidupan berdasarkan waktu dan perasaannya sendiri, dan menimbang segala sesuatu berdasarkan pemahaman manusiawinya semata. Sebaliknya, orang beriman melibatkan Allah, memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah, menilai segala sesuatu dengan spiritual, dan memandang kehidupan dengan terang dan kekekalan. Dengan berbuat demikian, ia menerima segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Kedaulatan Allah dengan segala ajaran kebenaran yang muncul darinya sama sekali berbeda dengan pandangan dan pemikiran manusia alamiah. Tetapi yang benar adalah bahwa manusia alamiah sama sekali tidak mempunyai kompetensi untuk memperoleh gambaran yang tepat tentang sifat dan maksud Allah. Dan karena itulah Allah telah memberikan pewahyuan mengenai pemikirannya, dan di dalam pewahyuan itu Dia dengan jelas mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Berdasarkan kitab suci tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian isi Alkitab memang berlawanan dengan gagasan-gagasan manusia alamiah yang merupakan persekutuan dengan Allah. Maka rujukan kita memang bukan kepada keyakinan yang berlaku secara umum, bukan pula kepada kredo-kredo gereja, tetapi kepada hukum serta ketetapan Allah. Saudara-saudara, apakah makna kedaulatan Allah? Dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11 dikatakan, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kedaulatan Allah dulu merupakan pernyataan yang pernah dipahami oleh khalayak umum, suatu ungkapan yang umum dipakai dalam literatur rohani, tema yang sering diuraikan di atas mimbar. Dulu merupakan suatu kebenaran yang membawa penghiburan bagi hati banyak orang dan memberi kestabilan dan kekuatan bagi karakter orang Kristen. Akan tetapi sekarang menyebutkan istilah kedaulatan Allah dalam berbagai bentuknya akan tampak seperti menyebutkan sebuah istilah asing. Sungguh menyedihkan bahwa doktrin yang merupakan inti sejarah, penafsir providensi, dasar Alkitab dan pondasi teologi Kristen tersebut telah demikian diabaikan secara menyedihkan dan sangat sedikit dipahami. Kedaulatan Allah bermakna sebagai supremasi Allah, keberkuasaan Allah, serta keilahian Allah. Menyebut Allah berdaulat sama dengan hanya menyebut Allah, sebagai yang maha tinggi, yang berbuat menurut kehendaknya, dan tak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya yang berkata kepadanya, apa yang kau berbuat. Daniel 4 ayat 35. Menyebut Allah berdaulat sama halnya dengan mengumumkan bahwa Dia adalah yang maha kuasa, yang empunya segala kuasa di surga dan di bumi, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan keputusan nasihatnya, menghalangi tujuannya ataupun menentang kehendaknya. Ada dalam Mazmur 115 ayat 3. Menyebut Allah berdaulat sama halnya dengan menyebutkan Dia yang memerintah bangsa-bangsa. Dalam Mazmur 115 ayat 3, yang menegakkan kerajaan, yang meruntuhkan kerajaan-kerajaan dunia.
Allah berdaulat sama halnya dengan menyatakan bahwa Dia adalah penguasa yang satu-satunya, raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. 1 Timotius 6 ayat 15, seperti lagu Haleluya ini. Lord of the Lord, King of the Kings. Itulah gambaran Allah dalam Alkitab. Betapa bedanya dengan Allah yang digambarkan dalam kekristenan zaman modern sekarang ini. Konsep tentang Allah yang berlaku umum sekarang ini merupakan suatu karikatur yang menyedihkan, suatu olok-olokan yang menyakitkan tentang kebenaran. Allah abad ke-20 adalah keberadaan yang tidak berdaya dan kewanita-wanitaan yang tidak membangkitkan rasa hormat orang-orang berpengertian. Allah yang ada dalam konsep populer sekarang ini semata-mata merupakan kreasi dari suatu sentimentalitas cengeng. Allah yang diberitakan di kebanyakan mimbar sekarang ini merupakan objek yang telah membangkitkan rasa kasihan daripada rasa hormat. Ketika dalam kenyataannya banyak manusia binasa dalam dosa dan sedang menuju kepada kekekalan yang tidak berpengharapan. Adalah sama halnya dengan mengatakan bahwa Allah itu tidak dapat diandalkan, bahwa Allah itu mengecewakan, dan bahwa roh Allah itu adalah pecundang, menimpakan kesalahan kepada iblis, sebagaimana telah dilakukan oleh banyak orang. Tidak menyelesaikan persoalan. Sebab jika iblis diyakini dapat menggagalkan rencana Allah, maka berarti iblislah sang perkasa itu, dan Allah bukan lagi yang maha kuasa. Mengatakan rencana sang pencipta telah dikalahkan oleh dosa, sama dengan menurunkan Allah dari tahtanya. Argumen yang menyatakan bahwa manusia merupakan penentu nasibnya sendiri, berarti memiliki kuasa untuk mengalahkan penciptanya, maka sama dengan menanggalkan atribut kemahakuasaan Allah itu sendiri. Kesimpulannya, menyangkal kedaulatan Allah itu sama artinya dengan melewati jalan setapak yang bila diikuti akan menghantar kita kepada ateisme. Kedaulatan Allah bersifat mutlak, memiliki daya tarik dan tidak terbatas. Kita menegaskan bahwa Dia tidak dibatasi oleh otoritas hukum atau peraturan apapun, kecuali oleh keberadaan serta kehendaknya sendiri. Allah adalah hukum bagi dirinya sendiri, dan Dia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga. Kedaulatan mencirikan seluruh keberadaan Allah. Dia berdaulat dalam segala atributnya. Dia berdaulat dalam menjalankan kuasanya. Kuasanya dinyatakan seturut kehendaknya, dimanapun dan kapanpun Dia bertindak. Allah itu berdaulat dalam melaksanakan anugerahnya. Sebab anugerah merupakan suatu pertolongan yang dianugerahkan bagi mereka yang sebenarnya tidak layak menerimanya, yang sebenarnya memperoleh hukuman di neraka. Anugerah adalah antitesis dari keadilan yang menuntut penegakan hukum yang adil, yang menuntut setiap orang untuk mendapatkan balasan dan hukuman yang setimpal atas kesalahannya. Keadilan tidak mengenal pilih kasih dan tidak mengenal kemurahan hati. Akan tetapi, anugerah Allah tidak dinyatakan dengan mengorbankan keadilan, melainkan kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran, seperti dalam Roma 5 ayat 21. Dan bila kasih karunia atau anugerah berkuasa, maka berarti anugerah itu pun berdaulat. Anugerah adalah bentuk perkenanan Allah dan bukan usaha manusia. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Maka tidak seorang pun yang berhak menuntutnya, karena Dia memberikan anugerah itu kepada orang yang diperkenankannya, sekalipun dia penjahat yang bobrok seperti di samping salib Kristus. Saudara-saudara,
kedaulatan Allah dan kehendak manusia. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ide populer sekarang ini yang banyak diajarkan, banyak mimbar, bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bahwa keselamatan diterima orang berdosa melalui kerjasama antara kehendaknya dengan karya Roh Kudus. Tetapi Alkitab dengan tegas menyatakan, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kemurahan hati Allah. Dalam Roma 9 ayat 16. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3 ayat 11. Manusia memilih apa yang sesuai dengan naturnya. Oleh karena itu, sebelum dia dapat memilih hal yang sifatnya ilahi dan spiritual, maka dia harus diberi natur baru, yaitu dilahirkan kembali. Roh Kudus melakukan sesuatu yang lebih di dalam setiap orang pilihannya daripada di dalam orang yang bukan pilihannya. Dialah yang mengerjakan di dalam mereka, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Perbedaan tersebut semata-mata berasal dari anugerah Allah. 1 Korintus 4 ayat 7. Nah, tidakkah saudara menyadari bahwa saudara dapat datang pada Kristus karena Roh Kudus yang telah mengubahkan hati saudara dari tidak bersedia menjadi sedia atau mau. 1. Natur kehendak manusia. Apakah kehendak itu? Kehendak adalah kemampuan untuk membuat pilihan penyebab langsung dari segala tindakan. Berkehendak berarti memilih, dan memilih mengambil keputusan di antara beberapa alternatif yang ada. Namun ada sesuatu yang mempengaruhi pilihan, sesuatu yang menentukan keputusan. Dengan demikian, kehendak itu tidak berdaulat karena kehendak tunduk kepada sesuatu itu. Kehendak tidak dapat sekaligus berdaulat dan tunduk. Kehendak itu bukan merupakan suatu sebab, karena sesuatulah yang menyebabkan kehendak untuk memilih. Oleh karenanya, sesuatu itulah yang menjadi penyebabnya. Pilihan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan tertentu, ditentukan oleh beberapa pengaruh yang diterima oleh individu itu sendiri. Nah, jika kehendaknya merupakan efek dari adanya beberapa pertimbangan dan pengaruh tersebut, dan jika merupakan efek, maka kehendak atau volisi pasti tunduk. Dan jika kehendak itu taat pada pertimbangan dan pengaruh, maka kehendak itu juga tidak berdaulat. Dan jika kehendak itu tidak berdaulat, maka kita tentu tidak dapat mengatakan kehendak memiliki kebebasan mutlak. Tindakan-tindakan dari kehendak tidak dapat datang dengan sendirinya. Mengingkari hal ini berarti mempostulatkan adanya suatu akibat tanpa penyebab. Ex nihilo nihil fit. Dari ketiadaan tidak mungkin muncul sesuatu. Apapun juga yang merupakan daya motif terkuat dan yang memberikan pengaruh terbesar atas individu itu sendiri adalah bahwa itulah yang mendorong kehendak untuk bertindak. Dengan kata lain, tindakan kehendak itu ditentukan oleh kondisi pikiran yang pada gilirannya dipengaruhi oleh dunia, oleh kedagingan, oleh iblis, dan juga oleh Allah yang memiliki pengaruh terbesar untuk menggerakkan kehendak. 2. Perbudakan kehendak manusia. Nah, dalam membahas kehendak manusia, maka ada 3 kehendak manusia yang berbeda, yaitu 1. Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, orang berdosa. Dan 3, Tuhan Yesus Kristus yang tidak berdosa. Nah, pada diri Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, kehendak masih bebas menuju yang baik
dan bebas menuju yang jahat. Orang berdosa dilahirkan dengan suatu kehendak yang tidak lagi netral, sebab dalam dirinya terdapat sebuah hati yang paling licik sekaligus jahat, dan ini memiliki kecenderungan kepada kejahatan. Tuhan Yesus sama sekali tidak berbeda, sama sekali berbeda. Ia berbeda secara radikal dari diri Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus tidak mungkin berdosa karena Dia adalah yang suci dari Allah. Kehendak Tuhan Yesus cenderung pada yang baik karena sisi kemanusiaannya yang sempurna, kudus, dan tanpa dosa itu berdampingan dengan kealahannya yang kekal. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dalam Roma 6 ayat 20. Orang berdosa bebas untuk melakukan apa saja yang disukainya, segala yang dikehendakinya, kecuali dia dikekang oleh Allah. Namun kesukaannya adalah berdosa. Yang ketiga, ketidakberdayaan kehendak manusia. Karena kerusakan total manusia yang berdosa, baik roh, jiwa, dan tubuhnya, maka dia menjadi budak dosa sekaligus tawanan iblis. Berjalan mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh, yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Efesus 2 ayat 2. Manusia tidak mampu untuk mewujudkan idealnya dan melakukan hal-hal yang dia inginkan. Di Galatia 5 ayat 17 dikatakan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging sehingga tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini bukti nyata bahwa manusia bukan lagi manusia bebas, melainkan budak dosa dan iblis. Berarti manusia sama sekali tidak memiliki kemerdekaan. Jadi kehendak itu tidak berdaulat. Tidak seorang pun yang dapat datang padaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 44. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, kata Yohanes 8 ayat 36. Sebagai penutup, marilah kita mengantisipasi sekaligus mematahkan keberatan yang sering diajukan. Untuk apa kita memberitakan Injil bila manusia ternyata tidak mampu meresponnya? Untuk apa kita mengajak orang berdosa kepada Kristus bila dosa telah memperbudaknya sedemikian rupa sehingga dia tidak berdaya untuk datang kepadanya? Nah, jawabannya haruslah kami memberitakan Injil bukan atas dasar keyakinan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan oleh karenanya dapat menerima Kristus adalah atas perintah Allah sendiri. Markus 16 ayat 15. Nah, sekalipun bagi mereka yang akan binasa, Injil merupakan kebodohan. Namun bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dalam 1 Korintius 1 ayat 18. Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Dalam 1 Korintius 1 ayat 25. Saudara-saudara, orang berdosa telah mati karena pelanggaran dosa-dosanya. Efesus 2 ayat 1. Dan seorang manusia yang telah mati tidak mampu menginginkan apapun. Maka dari itu tertulis dalam Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup di dalam daging, yaitu orang-orang yang belum dilahirkan kembali, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, kesimpulannya, kehendak bebas manusia tidak berdaulat sehingga tidak dapat menolak anugerah keselamatan dari Allah. Amin.